saya Nur Safira. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SD Negeri 1 Peranca, Kecamatan Jembrane, Kabupaten Jembrane. Sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Berdiri, siap di sana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke ya, silakan untuk kembali. Anak-anak sangat semangat sekali ya. Apakah ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Ada. Siapa? Ada. Dari Atta. Ya, siapa lagi? Dari kenapa? Sakit ya. Oke ya anak, kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan supaya dapat kembali ya berkumpul bersama kita belajar di sekolah. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa ya terlebih dahulu. Ada yang mau bantu guru? Ya, silakan Yuna. Berdiri. Sebelum belajar hari ini, mari kita berdoa dengan Terima kasih ya Yuna. Nah anak-anak, semoga setelah kita berdoa ini Tuhan memberikan kelancaran kepada kita ya, dari proses kegiatan awal sampai akhir. Nah, agar anak-anak semakin semangat dan memiliki jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan anak-anak berdiri kembali. Kibalah bendera bersama suci dan mulia di seluruh tanah Indonesia, bangga dan bangsa. Oke, kita masih berdiri lagi ya untuk melakukan tepuk PPK ya. Ada yang mau bantu guru? Ya, silakan Dika. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih ya Dika. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dan sudah melaksanakan tepuk PPK dan salam PPK. Nah, guru mengharapkan setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, anak-anak semakin memiliki ya semangat jiwa nasionalisme yang tinggi seperti para pahlawan kita terdahulu. Kemudian anak-anak juga menjadi anak yang memiliki karakter menyenangkan, mandiri ya. Nah, kegiatan berikutnya seperti biasa guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi ya, membaca dan menulis. Ya, nanti seperti biasa juga setelah kalian membaca, guru minta anak-anak untuk menuliskan intisari dan mengajukan hasil tulisannya di pohon literasi ya. Apakah sudah semua selesai membaca? Sudah. Oke ya, berarti semuanya sudah selesai membaca. Sekarang guru tanya nih, ya, apa judul dari tes cerita yang kalian baca? Semut dan Tokoh ya. Apa saja tokohnya? Dari cerita yang kalian baca. Apa? Oh, terus apa lagi? Apa? Burung. Terus apa lagi? Kucing. Kupu-kupu. Cakung. Ya. Apa pesan moral yang disampaikan dari cerita tersebut? Kita tidak boleh mengejek orang lain. Terus kita tidak boleh sombong. Ya, anak itulah ya pesan moral yang disampaikan dari cerita yang telah kalian baca ya. Meskipun
memiliki fisik yang berbeda, kita tidak boleh saling menghina, akan tetapi kita saling menghargai. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silakan anak-anak menuliskan intisari ya dari cerita yang telah kalian baca. Apakah sudah semua selesai? Sudah. Oke, ya silakan. Bagian tempat duduknya minta dulu yang menggantungkan. Yang di sana novel, di sini ada novel. Oke, sudah semua menggantungkan hasil tulisannya di koran literasi? Sudah. Oke ya. Berikutnya, nah belum memiliki lagu nih. Lagu. Kira-kira ada yang tahu apa judulnya? Yang lucu. Ya, kalian tahu? Oke. Silakan ya, nyanyi bersama-sama anak. Nah, semangat ya nyanyinya. Kupu-kupu yang lucu, kemana kau terbang? Dirimu mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun. Oke ya. Terus saja anak-anak menyaksikan ya video lagu kupu-kupu yang lucu. Setelah kalian menyaksikan tayangan video buku yang lucu, apa informasi yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Oke, anak kecil yang mengejar kupu-kupu. Terus apa lagi? Kupu-kupu hinggap di bunga. Nah, kenapa ya kupu-kupu itu hinggap di bunga? Untuk mencari nektar ya. Nah, apa yang terjadi pada bunga tersebut setelah kupu-kupu itu hinggap pada bunga tersebut? Iya, benar sekali ya, mengalami penyembuhan. Kalian masih ingat ya? Penyembuhan? Penyembuhan adalah perkembangbiakan bunga. Iya, proses perkembangbiakan ya pada bunga. Ya, mungkin anak masih ingat ya. Nah, pasti antara kupu-kupu dan bunga itu ada hubungan kan? Yang satu mencari nektar ya di kupu-kupu, yang kupu-kupunya mencari nektar pada bunga, kemudian bunganya setelah dihinggapi oleh kupu-kupu terjadi penyembuhan. Otomatis itu kan ada hubungan dua jenis makhluk hidup kan. Nah, anak-anak, hubungan timbal balik antara dua organisme atau makhluk hidup pada suatu ekosistem itu disebut dengan simbiosis ya. Nah, anak-anak hari ini akan belajar tentang materi simbiosis. Kemudian juga anak-anak akan belajar tentang mencari informasi penting dari teks non fiksi. Tadi kan anak-anak setelah menyaksikan video, anak-anak bisa kan mencari informasi? Ya, itu anak-anak berarti mencari informasinya itu di video. Tapi nanti kita akan belajar mencari informasi penting pada teks non fiksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya anak-anak silakan anak-anak amati. Yang pertama, anak-anak dapat menganalisis jenis-jenis simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat membandingkan ya jenis hubungan simbiosis antara makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, dulu mengharapkan ya selama pembelajaran nanti anak-anak semangat mengikuti kegiatannya. Supaya anak-anak semakin semangat, kita akan melakukan tepuk semangat dulu. Silakan berdiri dulu anak-anak. Tepuk semangat.
yang guru tayangkan. Digigit nyamuk seperti video di atas. Yang buku tayangkan. Wah, hampir semua ya pernah digigit nyamuk. Ya. Gimana rasanya? Nah, begitu juga yang dirasakan pada anak kecil yang ada di video. Ya. Nah, setelah kalian menyaksikan itu, nah kira-kira apa ya nyamuk itu sering banget? Sering sekali menggigit manusia. Untuk apa kira-kira? Untuk mendapatkan makanan. Untuk mendapatkan makanan dari nyamuk apa? Kalau dia mendapatkan makanan, nanti dia bagaimana? Diuntungkan atau dirugikan? Diuntungkan. Oke, diuntungkan. Nah, bagaimana dengan si anak kecil itu yang digigit? Apakah dia dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan. Dirugikan kenapa? Bentol. Terus apa lagi? Gatal. Kemudian bisa sakit demam berdarah. Ya. Nah, kalian tahu itu kan apa namanya? Ada yang pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan. Nah, kalian tahu nggak sih hubungan organisme yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan itu kira-kira termasuk apa? Simbiosis parasitisme. Oke, benar sekali. Simbiosis parasitisme. Ya, simbiosis parasitisme itu adalah hubungan ya antar dua organisme atau makhluk hidup yang satunya diuntungkan, kemudian yang lainnya dirugikan. Ya, contohnya itu seperti anak kecil yang digigit nyamuk. Itu juga kan dengan kalian kalau kalian digigit nyamuk berarti itu adalah simbiosis parasitisme karena yang diuntungkan hanya nyamuk saja sedangkan anak-anak dirugikan. Simbiosis itu seperti yang sudah guru katakan tadi di awal, simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang tinggal pada suatu ekosistem yang sama. Nah, simbiosis ini dibedakan menjadi tiga ya. Kira-kira apa? Mutualisme, Wah, berarti kalian benar-benar ya sudah membaca materi ya sebelum pembelajaran di dua ya. Nah, pasti kalian sudah paham ya tentang materi simbiosis. Nih, guru memiliki teks non fiksi. Ya, teks non fiksi. Silakan anak-anak baca dulu. Oke, sudah selesai membaca? Oke, nah sekarang coba anak-anak membuat pertanyaan berdasarkan teks non fiksi yang guru tampilkan. Kemudian cari jawabannya juga. Kalian membuat pertanyaan, kemudian siapkan juga jawaban dari pertanyaan. Kalian masih ingat dalam membuat pertanyaan? Bagaimana? Dalam membuat pertanyaan? Harus diawali dengan kata tanya. Iya, harus diawali dengan kata tanya. Coba siapa yang bisa menyebutkan kata tanya? Apa? Ya, apa? Bagaimana? Bagaimana? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Ya, itulah kata. Kemudian saat membuat pertanyaan, jangan lupa untuk mengakhirinya dengan tanda tanya. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak buat pertanyaan dan jawabannya ya. Sudah? Benar sudah? Benar. Oke, ya. Ya, coba Deva dulu dah. Oke, ya.
diakhiri dengan tanda ya. Nah, silakan anak-anak buat ya. Cari jawaban dari yang disampaikan Deva ini. Tadi Deva sudah bisa ya membuat pertanyaan. Oke, Bu Guru kasih bintang dulu. Yang lainnya coba pikirkan jawaban. Ya, Desi, silakan Desi. Ya, silakan tulis Des. Jawabannya. Oke, jawaban dari Desi. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem yang sama. Ya, benar ya. Tapi ini harusnya hidup, bukan hidup. Ya, sudah benar ya jawabannya. Benar jawabannya Desi? Benar. Oke, benar ya. Berarti Guru kasih pin-nya karena sudah berani untuk anak-anak, berarti anak sudah bisa ya membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan ya. Nah, jawaban inilah anak-anak ya. Jawaban yang anak-anak tulislah inilah yang dimaksud informasi pentingnya. Berikutnya kita akan membuat kelompok ya. Jadi Bu Guru minta anak-anak untuk membuat kelompok ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Sudah semua mendapatkan kelompoknya? Oke, sekarang silakan buatkan kelompok, maju ke depan untuk mengambil KPD dan barcode. Sekarang bukan biar KPD-nya anak. Ya, KPD-nya dibuka dulu. Sudah? KPD-nya dibuka. Sudah diperhatikan? Sekarang anak-anak Guru minta untuk memperhatikan dulu ya, Bu Guru ya, terkait penjelasan dari KPD ya. Silakan anak-anak untuk yang pertama, silakan isi dulu nama anggota kelompok ya, nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Nanti di kegiatan tersebut silakan anak-anak untuk mendiskusikan ya apa yang dibahas ya, jawabannya didiskusikan dengan teman-temannya. Kemudian anak-anak dapat mencari informasinya itu dari bahan ajar yang Bu Guru berikan ya. Nanti anak-anak silakan scan barcode yang Bu Guru berikan itu ya, pada bahan ajarnya itu melalui barcode ya, nanti akan terlihat bahan ajarnya ya. Jadi informasinya kalian silakan kalian cari di bahan ajar melalui barcode tersebut. Kemudian selanjutnya jika ada pertanyaan ya yang belum anak-anak pahami, silakan tanyakan ke guru. Kemudian setelah kalian menyelesaikan LKPD, kalian mempresentasikan hasil KPD-nya di depan ya. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Ya, sekarang silakan anak-anak mulai diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Silakan ya anak-anak, scan dulu barcode-nya untuk membuka bahan ajar untuk kalian diskusikan dalam mencari jawaban pada LKPD. Sudah semua bisa men-scan barcode? Apakah ada kendala? Tidak. Tidak ya. Kelompok 1 ada kendala? Kelompok 2? Tidak. 3? Ada kendala? Dalam men-scan barcode? Kelompok 4? Kerja sama kalian tetap berguru nilai ya. Bagaimana cara kalian berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok, tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas LKPD. Oke anak-anak, kita briefing dulu ya supaya anak-anak tidak tegang ototnya ya. Ayo tes briefing dulu semuanya, berdiri.
Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Sudah ya, skripsinya silakan anak-anak kembali untuk mengerjakan LKPD. Oke, sudah selesai ya menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang waktunya anak-anak untuk presentasi ya. Sekarang kelompok yang mana dulu mau presentasi? Ya, kelompoknya Desi, silakan maju ke depan. Yang lainnya tolong didengarkan ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Eva, Desi, ya. Kucing dengan kutu, simbiosis parasitisme, keterangan. Kutu mendapatkan makanan, sedangkan kucing gatal-gatal. Ikan hiu dengan ikan remora, simbiosis mutualisme, keterangan. Ikan remora mendapatkan perlindungan, sedangkan ikan hiu diuntungkan. Oke anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh Desi terkait kegiatan 1 ya. Gambar pertama itu adalah kutu dengan kucing ya. Tadi Desi mengatakan hubungan kucing dengan kutu termasuk simbiosis parasitisme karena apa Des? Kutu mendapatkan makanan, sedangkan kucing gatal-gatal. Oke, ada yang punya jawaban yang berbeda? Benar kalau kutu dengan kucing itu termasuk simbiosis parasitisme? Nah ya, karena kucing dirugikan karena gatal-gatal akibat dari kutu, sedangkan kutu memperoleh keuntungan dengan menghisap darah apa? Darah kucing ya. Ya benar ya, berarti nomor 1 itu adalah hubungan simbiosis parasitisme. Kemudian yang kedua, ikan hiu dengan ikan remora termasuk hubungannya bagaimana Des? Mutualisme. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Iya, Suarma. Karena ikan remora mendapat makanan dan sedangkan ikan hiu tidak dibutuhkan. Oke ya. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Berarti yang benar bagaimana? Mutualisme apa komensalisme? Komensalisme ya. Jadi hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora itu adalah simbiosis komensalisme ya, karena ikan remora mendapat perlindungan ya dari ikan hiu. Kemudian ikan hiu juga tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Oke, selanjutnya kegiatan kedua. Yang lainnya dengarkan ya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Coba diperlihatkan peta pikirannya ke temannya. Oke ya. Coba untuk kegiatan yang kedua. Bagaimana anak-anak? Apakah peta pikiran yang dibuat kelompoknya Deva sudah sesuai dengan materi? Sudah. Oke, sudah. Ya, ada yang mau mengomentari? Apa yang kurang? Sudah menarik? Ada yang ingin mengomentari? Sudah ya. Oke. Peta pikiran yang dibuat oleh kelompoknya Deva sudah menarik ya dan sesuai dengan materi, yaitu ada pengertian simbiosis, kemudian simbiosis mutualisme, pengertiannya dan contohnya, simbiosis komensalisme, pengertian dan contohnya, begitu juga parasitisme ya, pengertian simbiosis parasitisme dan contohnya ya. Jadi sudah ya, tidak ada masalah ya dengan kegiatan 2 dari kelompoknya Deva. Ya silakan untuk kegiatan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Apakah sudah benar cara
membuat pertanyaan dulu. Sudah ada kata tanyanya? Sudah. Kemudian sudah dibuat apa diakhiri dengan tanda tanya? Coba mau lihat ya. Oke ya sudah dibuat tanda tanyanya di akhir kalimat tanya. Kemudian kegiatan keempat. Satu, simbiosis adalah interaksi dua organisme yang berhubungan. Dua, simbiosis mutualisme adalah hubungan organisme yang saling menguntungkan. Oke, apakah sudah sesuai dengan teks non fiksi yang ada di LKPD? Sudah ya. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda dengan Cynthia? Oke, untuk informasi pentingnya sudah sesuai ya. Ya, betul juga demikian ya. Coba sekarang siapa yang ingin mengomentari terkait penampilan dari kelompoknya Deva? Ya, silakan. Soal daerah kondisi jelas. Oke. Yang lainnya? Ya. Apa? Oke, suaranya daerah. Ada lagi yang ingin mengomentari? Tidak ya? Sudah pas ya? Oke, sekarang untuk simpulkan dari presentasi kelompoknya Deva. Untuk yang kegiatan 1 yang disampaikan oleh Desi itu yang gambar 2 harusnya komensalisme, tapi Desi tulis mutualisme ya, nanti diperbaiki. Pikiran yang disampaikan Deva sudah menarik ya. Coba beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Murah. Oke, silakan. Kegiatan pertama. Kucing dengan diskusi keterangan itu dapat hal yang nyata, sedangkan kucing dapat data. Ikan didominasi dengan ikan yang bersimbiosis komensalisme. Ikan berbeda dapat pertumbuhan dan makanan, sedangkan ikan tidak dapat maupun. Oke, tadi sudah disampaikan ya terkait kegiatan 1 oleh B. Gambar pertama itu B mengatakan itu termasuk simbiosis parasitisme ya. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Ya. Benar ya bahwa gambar yang pertama itu adalah simbiosis parasitisme. Untuk gambar yang kedua, ikan hiu dengan ikan remora. Tadi B mengatakan komensalisme. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, ya benar sekali ya. Hubungan antara ikan hiu dan ikan remora termasuk simbiosis komensalisme. Kemudian untuk peta pikirannya, Kegiatan 2. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. oke ya tadi sudah disampaikan oleh Nora ya terkait peta pikiran yang dibuat. Coba Nora ditunjukkan dulu ke teman-temannya. Bentuknya kok kayak keas. Oke ya. Bagaimana anak-anak untuk kegiatan yang kedua? Bagus peta pikiran? Ya. Kemudian materinya sudah sesuai ya. Di simbiosis dibedakan jadi 3. Kemudian ada contohnya juga ya. Oke, untuk berikutnya kegiatan ketiga. 1. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? 2. Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Oke ya, tadi sudah disampaikan oleh Dika terkait kegiatan ketiga membuat pertanyaan berdasarkan teks non fiksi yang ada di LKPD. Apakah sudah benar cara Dika membuat pertanyaan diawali oleh kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya? Sudah ya, tadi juga perlu dengar semuanya sudah diawali oleh dengan kata tanya ya. Kemudian sudah sesuai ya berdasarkan teks non fiksi yang ada di LKPD. Oke, berarti tidak masalah ya. Untuk berikutnya silakan dibaca. Paragraf 1. Simbiosis adalah cara ini. 2. Organisme yang berkaitan. Yes. Oke ya, jadi untuk kegiatan keempat sudah disampaikan terkait informasi penting yang terdapat pada teks non fiksi ya. Kira-kira sudah sesuai informasi yang disampaikan oleh Mita sesuai dengan teks non fiksi yang ada di LKPD? Ya. Apakah ada yang melenceng keluar dari topik? Ya. Ya, sudah sesuai ya. Nah sekarang coba anak-anak, guru oke
Oke. Ada yang ingin komentari dulu sebelumnya? Ya, silakan. Oke. Silakan. Berikutnya, ada yang ingin komentari lagi? Oke. Ada yang ingin komentari lagi? Tidak ada? Oh, kalau kelompok 2 tidak ingin komentari. Oke. Oke ya. Sekarang guru yang ingin komentari terkait dari apa yang disampaikan dari Nura, kemudian Mei, Dika Chandra, dan kita tidak ada masalah, hanya saja saat menyampainya mungkinnya ada yang kurang keras ya. Tapi mereka kelompok yang Nura sudah bagus ya, dalam presentasi sudah percaya diri ya, sudah berani untuk berbicara di depan kelas ya. Itu susah anak-anak ya. Kelompok yang Nura sudah, begitu juga kelompok sebelumnya sudah berani tampil di depan, berbicara dengan percaya diri, hanya saja mungkin suaranya kurang keras ya, tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang silakan ya, kumpulkan LKPD yang telah kalian kerjakan. Anak-anak, tadi kita sudah melewati kegiatannya dari awal ya sampai sekarang ini. Anak guru mau tanya nih. Tadi kita sudah belajar apa? Simbiosis. Terus apa lagi? Ya, mengetahui informasi, membuat daftar peta dan mencari jawabannya. Nah, tadi ada yang mengatakan simbiosis. Simbiosis itu dibedakan menjadi berapa? Apa saja? Parasitisme. Ya, contoh mutualisme. Burung jalan yang berbau terus. Kupu-kupu dan bunga. Bunga dan lebah. Kemudian komensalisme contohnya. Ikan hiu dan rektorat. Kemudian parasitisme. Nyamuk dan manusia. Terus apa lagi? Kucing dan ya, berarti anak-anak sudah bisa ya. Tadi juga kita sudah belajar mencari informasi penting. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting? Membaca teks secara keseluruhan, terus membuat pertanyaan, kemudian mencari jawaban. Nah, jawaban itulah informasi penting. Nah, tadi sudah banget yang lancar menjawab pertanyaan dari guru. Sekarang, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak. Ya, berarti anak-anak sudah sangat memahami ya materi yang kita pelajari hari ini. Nah, guru ingin bertanya nih, ya, apa anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Oke, kalau senang, guru minta anak-anak untuk mengisi lembar refleksi. Ya, silakan anak-anak menjawab. Ya. Yang sudah silakan kumpulkan ke depan ya. Oke anak-anak, kegiatan berikutnya adalah anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Sekarang silakan anak-anak keluarkan handphonenya ya. Anak semua sudah memasukkan handphonenya? Ya. Oke ya. Anak-anak untuk pembelajaran berikutnya silakan anak-anak pelajari ya tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-6 terkait semangat gotong royong ya. Silakan anak-anak pelajari materi tersebut. Nah, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya, sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdiri.
Apa judulnya? Ya, nah semoga anak-anak semakin melestarikan ya lagu daerah yang ada di daerah kalian khususnya di Bali ya. Lestarikan lagu tersebut. Nah, silakan. Nah, karena kita berada di penghujung pembelajaran, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ada yang mau bantu guru untuk memimpin doa? Ya, Reva. Silakan ya, anak. Yang tertib berdoanya. Sebelum mengakhiri pelajaran yang kita berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan agama. Terima kasih. Kasih Dewa, silakan kembali. Silakan anak-anak duduk. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Kita sudah melewati kegiatan dari awal sampai dengan akhir ya. Guru mengharapkan semoga apa yang Guru sampaikan ini, yang Guru ajarkan, kegiatan yang anak-anak lakukan selama proses pembelajaran bermanfaat bagi anak-anak ya. Nah, karena tadi kita diawali dengan salam, Guru juga akan menutup pembelajaran hari ini dengan salam pula. Selamat siang anak-anak. Siang.